Nah, sekarang kita langsung bikin aja mie Vietnamnya, mumpung mie-nya juga sudah jadi. Nah, tadi saya bilang untuk bikin mie kita tuh harus menggunakan sedikit minyak setelah mie-nya udah jadi, karena takutnya nanti dia lengket. Karena itu saya langsung akan bikin minyaknya yang kita sudah sedikit infuse dengan bawang putih. Saya akan nyalakan pannya terlebih dahulu. Saya akan masukkan minyaknya di sini. Setelah itu saya akan iris-iris bawang putihnya. Nah, bawang putih yang diberi dengan minyak dan digoreng sedikit ini tahan sampai kurang lebih 5 hari. Jadi ini bisa digunakan untuk yang lain juga. Apabila bikin nasi Hainam atau mau bikin makanan yang lain, apabila minyaknya menggunakan minyak dari gorengan bawang putih jauh lebih gurih dan jauh lebih enak juga. Jadi bisa disimpan ya, bisa bikin lebih banyak dan ditaruh bawang putih di dalamnya seperti infused water, tapi ini infused oil with garlic. It tastes very good. Seperti juga chili oil yang kita bisa temukan di supermarket atau garlic oil. Nah, kita bisa bikin sendiri semuanya juga cuma dengan minyak dan ingredientsnya langsung. Oke, saya langsung masukkan bawang putihnya. Nah, sampai kita tunggu bawang putihnya sedikit kecoklatan. Saya akan langsung meniriskan bakminya ya. Tadi mie kita sudah jadi. Saya langsung meniriskannya dulu. Nah, jadinya jauh lebih lebar seperti ini. Ya, kita lihat tuh. Jadi tapi dia sedikit lengket karena itu kita harus menggunakan minyak di bagian bawahnya supaya dia tidak menyatu satu dengan yang lain. Oke, kita lihat dulu. Masih belum kecoklatan ya, kita tunggu sebentar. Sampai dia kecoklatan. Dan kita akan gunakan hanya minyaknya untuk bakmi kita. Jadi bawang putihnya kita sisihkan saja. Kita akan mengambil minyaknya saja supaya bakmi kita tidak lengket satu dengan yang lain. Oke, nah kita langsung akan tuang. Kita ambil minyak saja di sini. Oke, sedikit aja, kurang lebih 1 sendok makan, dan kita langsung akan tuang mie di sini. Nah, kemudian akan kita aduk sampai rata. Nah, ini tadi mie yang kita bikin, kita uleni sendiri cuma dari tepung terigu dan telur. Hasilnya akan seperti ini. Dan kita bisa juga langsung masak mie Vietnam dari mie telur yang kita akan buat. Gimana caranya? Kita bisa langsung bikin dari kuahnya terlebih dahulu. Karena kalau untuk mie tentu harus ada kuahnya yang membuatnya jadi lebih enak. Gimana caranya? Kita cukup menuangkan air yang akan kita rebus. Kita akan kasih kaldu VG sedikit, kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian kita akan kasih merica atau juga lada, kurang lebih setengah sendok teh. Dan ingat tadi kita masih punya minyak yang kita tumis dengan bawang putih. Nah, bisa kepakai terus ya. Kita akan masukkan sedikit minyaknya saja, bawang putih tidak usah, kurang lebih 1 sendok makan ke dalam kaldu kita. Nah, ini untuk kuah dari kaldu Vietnamnya sudah jadi. Jadi nanti kita akan makan mie-nya seperti mie ayam biasa, mie-nya kering, tapi nanti kita akan makan dengan kuahnya. Nah, sampai kita tunggu mendidih, seperti biasa mie-nya udah lengkap nih, udah jadi, kuahnya udah jadi. Sekarang kita akan bikin untuk daging VG-nya. Kita akan olah supaya rasanya juga jadi enak. Kita akan menggunakan panci yang sama yang tadi kita sudah goreng minyak dengan bawang putihnya. Dan kita akan tambahkan di sini protena yang sudah kita rendam dengan air terlebih dahulu. Kita akan masukkan semuanya. Dan kemudian kita tambahkan juga kecap asin sedikit saja, kurang lebih 1 sendok teh.
Kemudian kita punya kecap Inggris juga, kita akan masukkan 1 sendok teh. Dan di sini kita punya jamur tiram. Nah, jamurnya bisa macam-macam. Untuk sekarang kita akan pakai jamur tiram dan saya akan langsung masukkan di sini. Ini dicuci terlebih dahulu. Kita akan masukkan. Kita tidak akan menggunakan garam lagi karena tadi udah pakai kecap asin dan kecap Inggris, jadi udah cukup. Kita akan menambahkan sedikit lada saja, kurang lebih 1 sendok teh. Nah, sampai wangi kita bisa matikan dan kita akan langsung bikin mie Vietnam kita. Gimana caranya? Kita akan mulai menyusun dari bakminya. Tadi kita sudah kasih bakminya dengan minyak yang kita campur dengan bawang putih. Sekarang kita akan kasih sedikit rasanya. Kita perlu sedikit kecap Inggris, kurang lebih 1 sendok teh, dan kita akan kasih kecap asin lagi 1 sendok teh, dan tentunya kita akan langsung pakai mie-nya. Kita akan ambil sedikit dari mie-nya. Dan kita akan aduk bersama dengan kecap asinnya di sini menjadi satu, supaya dia sedikit ada flavor atau juga rasanya. Oke, mie-nya kita akan sisihkan dan kita akan tambahkan dengan tauge yang sudah kita tadi siram dengan air panas. Jadi ini setengah matang taugenya supaya juga lebih fresh. Kita akan taruh di pinggirnya. Di banyak sayurannya ya. Dan kemudian kita akan tambahkan juga selada yang fresh, jadi supaya juga banyak sayur yang segar di sini. Nah, kemudian kita akan taruh. Tadi kita sudah punya di sini untuk proteinnya atau daging veganya. Nah, di atas bakminya. Baunya enak sekali nih. Nah, kalau mau dikasih dengan sedikit cabai juga boleh, cuma dengan cabai direbus saja terus diulek untuk sambelnya. Tapi kalau saya akan kasih sedikit daun bawang supaya membuatnya jadi jauh lebih gurih. Tapi jangan lupa kita masih punya kuah kaldunya untuk bikin kuah mie Vietnam ini jadi jauh lebih lengkap. Nah, kuah kaldunya sudah mendidih. Kita akan sisihkan. Dan kita akan tambahkan daun bawang. Oke, kita akan taburkan di atas mie-nya. Dan juga di dalam kuahnya. Nah, sudah jadi deh. Kita udah bikin di sini ada mie telur yang tadi kita udah rebus dan kita bikin sendiri dari scratch, dan kemudian kita kreasikan menjadi mie Vietnam. Gak tahan nih pengen nyobain gimana sih rasa mie yang kita buat sendiri dari scratch bersama dengan kuah kaldunya. Maka jangan kemana-mana, nonton terus Kreasi Dapur Sehat, karena setelah ini ada ringkasan resep untuk mencatat bahan-bahan dari mie telur kita. Silahkan dicatat ya resepnya.